Shalom teman-teman, apa kabar? Luar biasa. Pasti bersuka cita hari ini teman-teman. Kita di sini pasti juga bersuka cita ketemu lagi dalam sekolah minggu kita. Hari ini kita mau pujikan selamat bagi Tuhan. Teman-teman bangkit berdiri ya. Cintanya kita sama Tuhan karena berkat Tuhan luar biasa menyertai setiap kita. Kita mau awali sekolah minggu kita dalam berdoa teman-teman. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu Tuhan mengalir dalam setiap kami. Saat ini kami bersatu, kami akan mendengar firman-Mu, kami akan memuji nama-Mu, kami mengikuti sekolah minggu Tuhan, kiranya Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, kita mempujikan lagu yang kedua, kita mempujikan setinggi-tingginya langit. Tetap bangkit berdiri ya. Segalanya, ada godaan apapun kita tidak boleh tergoda ya teman-teman, karena kasih Tuhan itu bisa mengalahkan segalanya. Saat ini kita mau siapkan hati kita, telinga kita, mata kita untuk mendengar firman Tuhan. Teman-teman sudah siap? Mbak Adel sudah siap belum? Sudah. Mbak Adel sudah siap. Nah, kita mau siapkan hati kita sebelum mendengar firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku, langkahku, dan juga di hidupku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku.
kasih teman-teman di rumah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang Engkau berikan Tuhan. Hari ini kami boleh berkumpul untuk sekolah minggu Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati pimpin kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan nantinya menjadi bekal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan Amin. Terima kasih Mamita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bunda Eri. Silakan Bunda. Shalom, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan dengan judul janji yang harus ditepati. Nah, kita akan sama-sama buka Alkitab kita dari kitab Kejadian 15 ayat yang pertama sampai dengan ke-12, dilanjutkan ayat yang ke-17 dan ke-18. Yuk kita buka Alkitabnya. Sudah ketemu teman-teman? Ya, Bunda Eri akan membacakan untuk kita semua. Kejadian 15 ayat yang pertama sampai dengan ke-12 dilanjutkan ayat yang ke-17 sampai dengan ke-18 yang demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba, lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semua itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta seluruh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Nah, teman-teman, Bapak Abraham, siapa sih yang nggak kenal Bapak Abraham? Iya, Bapak Abraham atau disebut dengan Bapak orang beriman. Nah, dari bacaan yang kita baca tadi, bahwa Abraham mendapat janji dari Tuhan. Janjinya apa teman-teman?
Nah, janjinya adalah keturunan Abraham akan sebanyak bintang di langit. Nah, teman-teman, ketika Tuhan berjanji dan kita setia untuk menanti janji Tuhan seperti halnya Abraham, walaupun pada saat itu Abraham sudah sangat tua di usianya yang sudah banyak gitu kan, sudah tua, rambutnya sudah putih, tapi Tuhan tetap memberikan keturunan sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Nah, waktu itu Abraham berusia sudah sangat tua, tetapi Tuhan akhirnya memberikan anak kepada Abraham. Itu bukti janji Tuhan. Tuhan selalu setia kepada orang-orang yang setia kepadanya. Nah, teman-teman, selain Tuhan juga berjanji akan memberikan keturunan yang banyak seperti bintang di langit, Tuhan juga berjanji bahwa akan membawa Abraham ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu, katanya seperti itu. Nah, pada akhirnya Abraham, di cerita-cerita berikutnya, Abraham dibawa untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, teman-teman, belajar dari kisah Abraham yang setia. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus setia kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan berjanji pasti akan menepati. Seperti halnya Tuhan yang berjanji kepada Abraham, Tuhan menepati janjinya kepada Abraham. Ketika Abraham setia, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus setia. Percaya kepada janji Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi janjinya kepada kita. Nah, hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu selalu setia menepati janjinya, baik itu kepada Abraham maupun kepada kita anak-anaknya. Nah, kita harus seperti Abraham, juga setia kepada Tuhan, percaya kepada semua janji Tuhan. Nah, selain itu teman-teman, hari ini kita juga diajarkan bahwa ketika kita berjanji, kita harus berusaha untuk menepati janji yang sudah kita ucapkan. Seperti Tuhan yang tidak pernah ingkar ketika sudah berjanji kepada kita. Kita sebagai anak-anaknya juga harus setia, harus menepati semua janji yang kita ucapkan. Itu teman-teman firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah bersama-sama dengan Bunda Eri untuk belajar firman Tuhan. Kita mau akhiri cerita hari ini dengan bersama-sama berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar dari Abraham. Mampukan kami menjadi anak-anak yang setia terhadap janji-janji Tuhan. Mampukan kami menanti setiap penepatan janji Tuhan dengan setia dan percaya. Dan mampukan kami juga Tuhan menjadi anak-anak yang baik ketika kami berjanji, baik itu kepada Tuhan, kepada orang tua kami, maupun kepada teman-teman kami juga dimampukan untuk menepati janji yang kami ucapkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mohon ampun akan setiap pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih teman-teman sudah bersama-sama belajar tentang firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Bunda Eri sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua hari ini. Hari ini bercerita tentang apa tadi Mbak Ada? Bapak Abraham. Tentang Bapak Abraham, betul sekali, tentang janji Tuhan kepada Bapak Abraham. Ketika Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menepatinya. Ya kan? Iya. Oke, sekarang kita mau akhiri sekolah minggu kita mau pujikan pujian Bapak Abraham. Teman-teman tanya berdiri ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan.
lagi di sekolah minggu kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.